kemarin ada yang tanya di pertanyaan soal empati. Apa empati? Ya kan kalau terlalu ke altruis itu kan kayaknya malah semakin apa merugikan diri sendiri kalau terlalu altruis itu. Ya, Benar nggak dok? ya Bagaimana dok? gini. Jadi empati itu melibatkan pusat altruisme di otak gitu ya. Tapi empati sendiri itu tidak murni altruis gitu. Altruis itu adalah rela ya. Misalnya istilahnya rela membahayakan dirinya untuk keselamatan individu lain gitu. Itu bukan yang namanya empati itu bukan monopoli Homo sapien, enggak. Simpanse itu juga mempunyai yang namanya altruisme gitu ya. Jadi altruisme itu bukan monopoli Homo sapien. Altruisme itu binatang-binatang lain, mamalia ya dalam hal ini itu mempunyai altruisme. Altruisme itu apa? Altruisme itu uh, dengan dengan sadar membahayakan diri sendiri untuk kepentingan individu lain gitu. Misalnya gini aja. Ada kucing terus kemudian nyangsang nang di apa di pohon atau nang wuwungan lah ya di wuwungan itu. Loh, kamu itu dengan sadar kamu menek wuwungan itu kamu bisa mencelakakan dirimu gitu ya. Itu yang namanya altruisme gitu. Dengan sadar gitu ya, dengan sadar. Jadi yang namanya empati itu diperlukan kesadaran sadar. Jadi yang bisa berempati itu adalah orang-orang individu-individu yang sadar. Makanya kebanyakan pada mamalia ya, pada mamalia termasuk dolphin gitu. Dolphin itu dengan sadar dia bisa membahayakan dirinya untuk menyelamatkan individu lain. Simpanse juga gitu. Simpanse itu kalau ada temannya, teman dalam satu gerombolannya itu kalau dia ada temannya terjatuh di uh, di kolam atau di sungai gitu, nulungi dia. Meskipun sama-sama nggak bisa renang, bingung gitu ya. Itu tidak terjadi pada ayam misalnya. Ayam itu nggak ada. Gitu. Ayam itu koncone dicekel maling dia malam layu. Nggak ada. Ayam Kanibal itu mantap. ya nggak ada. Ayam itu cekel maling terus malingnya dikabiui ku gak ono gitu ya. Koncone itu untuk membela temannya gitu nggak ada. Jadi itu altruisme. Sementara yang namanya empati itu sebetulnya adalah berbela rasa. Berbela rasa. Dia merasakan bisa memperkirakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kesedihan orang lain. Itu yang namanya empati. Empati itu. Nah, empati itu setiap individu mempunyai bakat empati dengan gradasi berbeda-beda. Tetapi pada umumnya empati manusia itu ya rata-rata. Ada yang apa namanya? Ada yang sangat berempati, ada yang empatinya itu rendah gitu. Ada yang empatinya rendah. Ada yang sangat berempati setiap kali ada orang kesusahan dia merasa susah gitu ya. Terus kemudian mencoba membantu. Ada ya yang enggak gitu. Hanya saja empati itu ya seperti yang lain-lainnya. Seperti kemampuan-kemampuan manusia pada umumnya. Dilatih sejak kecil dilatih untuk berempati. Sejak kecil dilatih untuk berempati. Itu ya empatinya muncul sering dan besar gitu. Makanya jangan heran kalau di Jepang ini mereka sopan-sopan, terus ada orang kesulitan ditolongin gitu ya. Kalau kamu nanya, barangmu ada yang hilang. Barang saya tadi itu ketinggalan di kereta itu. Kereta jurusan misalnya saya dari Shinjuku ke Ueno gitu ya. Kereta jam sekian. Itu ya sak ruangan ini polisi papat ini bingung kabeh. Mau telepon sana, telepon sini gitu. Itu adalah mereka dilatih. Bahkan kemudian misalnya ada orang yang nanya, ini saya mau ke mana? Shinagawa gitu. Diantar gitu ya. Diantar banget itu. Diantar dijelasan. Itu itu bukan mereka itu dinasehatin, bukan. Mereka itu dilatih sejak kecil seperti itu gitu. Jadi empati dalam hal ini
itu dilatih itu. Dilatih. Kalau nggak dilatih, ya ada di sebuah negara itu nggak dilatih empatinya gitu. Ada di sebuah negara, kita nggak usah nyebutin negaranya apa, tapi ada sebuah negara yang tidak pernah melatih empatinya itu. Nggak ada gitu. Jadi di negara itu ya, itu hobinya itu ngasih nasihat gitu. Hobinya ngasih nasihat. Orang lain dinasehati gitu. Aku nggak nyebut negaranya, nanti banyak yang tersinggung loh orang-orang itu ya itu. Itu ada di sebuah negara yang dari kecil itu tidak pernah dilatih empatinya. Yang dilatih justru adalah keegoisannya itu. Itu ya, itu ada. Ada negara, nggak usah disebutin lah nanti orang kita ikut-ikutan, jangan itu. Ya, itu tidak pernah dilatih. Dari kecil tidak pernah dilatih. Empatinya tidak pernah dilatih. Meskipun sebetulnya kalau di apa namanya di rata-rata gitu, rata-rata empati anak negara di situ pada dasarnya lebih daripada di Jepang. Benar itu. Baseline. Tapi ya karena tidak dilatih, jadi ya tidak muncul gitu. Ya itu, tidak muncul. Jadi yang apa namanya, yang selalu ngomongnya tuh kalau gue gitu itu. Jadi gue kalau gue gitu. Kalau gue dikit-dikit kalau gue itu. Ini pada dasarnya mereka tidak pernah dilatih untuk berempati. Ya, tidak pernah dilatih berempati. Kalau misalkan ada masyarakat yang dilatih untuk berempati, itu mereka tidak memikirkan kalau gue gitu. Ya, ngomong ya udah bantu aja. Tetapi apakah kemudian misalnya orang yang terlalu berempati itu terus merugikan? Gini, terlalu berempati itu nggak ada. Yang ada itu kalau altruisnya itu over altruis itu. Kalau empati itu berbela rasa gitu ya. Dia tahu itu apa yang harus dilakukan dan kemudian actionnya itu ya dengan logika gitu ya. Tidak ada orang berempati sampai dirinya itu terus kemudian celaka itu ya tidak ada gitu. Tidak ada. Berempati. Empati itu pusatnya empati itu bukan diri kita tapi orang lain gitu ya. Contohnya kalau di WhatsApp group gitu itu mereka itu tidak menunjukkan empati. Mereka itu hanya menunjukkan dirinya itu ada gitu. Ikut berduka cita. Loh, padahal yang mati nggak ada di situ, keluarganya nggak ada di situ gitu. Di WhatsApp group itu ada berita tentang orang lain itu ikut berduka cita, semoga keluarganya nggak ada di situ, yang mati juga nggak ada di situ, gitu ya. Itu mereka itu hanya menunjukkan bahwa saya itu ada, gitu. Sakjane aku ono, gitu ya. Kalau kamu melihat di negara-negara yang mereka empatinya tinggi, gitu, yang namanya berbela rasa, misalkan ada orang kesusahan, ada orang mati gitu ya, mereka nggak bakal itu. Kemudian apa namanya ngirim apa namanya apa jenenge iklan di apa namanya iklan baris mini berduka cita itu. Biasanya yang begitu-begitu itu perusahaan bukan perorangan gitu. Kalau perorangan paling paling banter dia japri gitu ya. My deep condolences titik itu, my deepest condolences itu duka dalamnya ya gitu. Nggak ada semoga bapakmu diampuni, semoga dosa-dosanya diterima, nggak ada gitu. Ini kayaknya besok bagus deh dipakai apa namanya dipakai quote ini. Di hari yang bahagia ini semoga dosa-dosa kalian diterima gitu. Besok aku nulis gitu. Nah, ini ide yang cemerlang. Ya itu. Nah, ini gimana? Ini berkaitan dengan empati, Dok. Ini kan biasa. Ini momen-momen Lebaran ini banyak serangan mental, Dok. Banyak serangan mental terhadap sama anggota keluarga. Nah, ini ada yang tanya ini. Saya mental breakdown pas kumpul keluarga besar pas Lebaran. Gimana cara mengatasinya, Dok? Biar tenang. Ya pergi aja. Biasa mungkin saling
Ya pergi aja gitu. Lah gimana ini pertanyaannya? Pas kumpul supaya mental breakdown kan ya pergi aja, ngapain, nggak apa-apa. Lagian kamu juga nggak penting-penting amat di situ, jangan sok penting lah gitu. Ya itu kan. Dia penting dok, dia penting sebagai bahan bulian di situ. Itu lah, misalkan gini ya, saya mental breakdown pas kumpul keluarga besar pas lebaran. Gimana caranya tenang? Ya pergi aja. Lagian kamu juga nggak penting-penting amat di situ. Kamu nggak ada, suasananya tetap ceria kok. Gitu. Ya itu loh. Jangan merasa penting gitu, nggak apa-apa. Kamu nggak ada, kamu juga nggak apa-apa kok gitu ya. Ini ya itu, ya gitu ya itu. Cara yang gampang kok kalian itu loh, nyulit-nyulitin gitu ya. Kumpul banyak orang mental breakdown yang nggak usah ngumpul, nggak ada kamu perkumpulan juga baik-baik aja kok gitu ya. Nah itu loh ketawa yang tanya itu ketawa udah bagus, keren itu. Nah iya Aku itu. kan aku kan rata kumpul. Aku di kamar terus, di kamar aku. Iya, Di kamar terus. lagian kon gak penting, ono kon gak ono kon itu yo. Itu tetap meriah, sok penting itu. Tapi masalahnya mesti harus gulai dok, gulai wong akeh mesti mas. Alah gombal pret kon niku opo ngono. Goleki wong akeh gombal. Ini dok, itu apa? kadang ini digulai ya, ora tau ngetok soalnya beli wong. Itu. Kon gak ono iku lho, pertemuan tetap berlangsung gayamu. Iya ya dok, formalitas dok kan. Salah satu latihan empati itu jangan merasa penting gitu. Kau penting gitu. Kayak kalau nggak ada kamu lebaran nggak jadi gitu. Ya nggak ada lah. Nggak ada kamu lebaran ya tetap itu. Kupat ya tetap dibagi gitu. Nggak penting banget sih. Betul, opor tetap ada. Iya kan. Memang dia tahu sok penting. Dok, selanjutnya perbedaan antara hyperfokusnya ADHD sama manianya bipolar. Gini, kalau kita berbicara mengenai hyperfokus pada ADHD dari bipolar, itu seringkali tumpang tindih sulit dibedakan. Yang ada adalah irama ritme dari yang namanya siklus dari kondisi mentalnya itu. Bipolar itu kadang yang manik, kadang-kadang depresi, naik turun gitu ya. Kalau ADHD enggak gitu ya. Jadi kalau mau menanyakan hiperfokusnya, ya mirip gitu, nggak ada beda gitu. Cuman irama atau siklusnya itu yang berbeda antara ADHD dan bipolar gitu. Ya itu latihan empati itu satu, jangan merasa penting, itu benar itu ya, itu beneran ya. Jadi memang latihan-latihan berempati itu pada dasarnya yaitu mementingkan orang lain gitu. Jadi doktrinnya itu misalnya ya, doktrinnya melatih empati itu yang pernah kita ngomong satu gitu ya, satu gitu. Satu, saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Itu pada dasarnya kita mementingkan komunitas ketimbang diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ada misalnya kalau ada gempa gitu, itu memang harus mengikuti petunjuk, mengikuti sign it, mengikuti petunjuk dengan cepat itu. Jadi kalau ada petunjuk harus diikuti dengan cepat, bukan malah berlawanan dengan petunjuk, disuruh nganan malah ngiri gitu ya. Tapi kalau itu tidak dilatih, nggak bisa gitu. Dilatih, mengikuti aturan dan harus cepat itu. Kalau gambarnya panahnya kiri, iya ngikuti kiri. Panahnya kanan, iya ngikuti kanan. Dengan cepat itu ya. Dengan cepat makanya kalau latihan-latihan itu ada misalnya nanti kalau ada bunyi sirine atau peluit, kita harus meninggalkan tempat ini mengikuti petunjuk itu. Jadi karena ini dilatih, maka mereka selalu mengikuti petunjuk. Ya, lampu merah ya harus berhenti, gitu ya. Lampu hijau jalan. Lampu hijau nggak boleh berhenti. Lampu hijau harus jalan. Belok kiri, belok kanan harus. Mengikuti rambu-rambu harus. Dan itu diikuti dengan cepat. Itu satu ya. Jadi itu satu. Saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Dua,
kalau ada orang ngomong, saya tidak. Loh, ngono itu ya. Gak didik-didik, sorry yo, iki. Aku sekedar memberi, loh, itu ya. Jadi itu ya, itu adalah latihan untuk empati. Tiga, saya akan menghargai, respect. Saya akan menghargai guru saya, menghormati teman saya, dan menghormati diri saya sendiri. Gitu, ya, gitu ya. Ada itu latihan-latihan seperti itu. Itu yang membuat kita itu menjadi empati. Jadi empati itu dilatih, bukan terus kemudian didengung-dengungkan lewat kampanye lah, lewat tulisan. Yes. Siap, Dok, siap. Pecah rekor. Selanjutnya masih 200 pecah rekor. Berarti wong itu gabut. Gabut. Nah, ini sakjane wong-wong kuwi gak takbiran asline. Blenger. Takbiran, Dok. Wong-wong blenger. Takbiran nih. Wong-wong takbiran gue bir. Oh, sebon. Orang lanjut, Dok, ini ya, masalah empati masih lanjut nih. Kalau menolak bantuan dari orang lain dengan dalih merepotkan, itu termasuk empati nggak, Dok? Enggak apa-apa, menolak bantuan kok gitu. Tapi ya orang menolak bantuan itu mau sok penting gaya apa gitu. Dibantu itu ya. Jadi kalau menolak bantuan itu apakah termasuk tidak berempati? Enggak, itu ya gaya gitu. Makanya ojo kakean gaya dikandani yo gitu. Karena tadi, kalau menurut ilmu fisika, ya, menurut ilmu fisika, lo bener itu. Menurut ilmu fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau hidupmu penuh tekanan, kok niku ojo kakean gaya. Kandani. Iki ilmu fisika. Lanjut. Masalah ini, Dok. Apa? Kesurupan. Loh, mana? Apa mana? Mengapa orang yang mengalami trans bisa mengalami kepribadian yang berbeda? Oh iya, benar. Itu trans. Ya, trans itu tidak selalu memiliki kepribadian yang berbeda. Tapi kalau dalam trans itu dia memiliki kepribadian yang berbeda, namanya disosiasif trans gitu ya. Ada disosiasi trans. Jadi transnya itu dia jadi orang lain. Tapi meskipun dia jadi orang lain, itu jadi individu lain, jadi misalkan jadi harimau, jadi serigala, belum tentu itu dia mengalami yang namanya gangguan gitu. Yang namanya kesurupan itu adalah disosiasif trans disorder ya. Jadi ya, yang namanya kesurupan itu disosiasif trans disorder. Ada enggak disosiasif trans yang tidak disorder? Ada. Contohnya apa? Kamu pernah nonton kuda lumping? Ya, ada yang jadi macan. Wow. Apakah itu gangguan? Enggak, itu bagian dari pertunjukan itu. Enggak apa-apa itu. Jadi ada gangguan di sini. Gangguan di sini kalau yang namanya dalam komunitas itu mengalami gangguan berkomunikasi gitu. Tapi kalau dalam pertunjukan kuda lumping, hal itu memang dibutuhkan gitu. Kamu tak kasih tahu ya, orang yang jadi kuda lumping yang kalap itu, dia itu tidak betul-betul hilang gitu. Dia itu memang membuat dirinya trans gitu. Membuat dirinya trans gitu. Antara sadar dan tidak. Dan itu kompatibel dengan otak manusia karena otak manusia itu melakukan trans itu sejak lama gitu. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya. Jadi trans itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya ritual agama itu. Tidak terpisahkan itu. Ritual agama manapun itu cenderung membuat dirinya trans kalau kamu melakukan ritualnya itu. Antara sadar dan tidak, saya menyatu dengan penunggu pohon cipluan. Nah itu ya. Saya ini bersatu dengan penunggu pohon cipluan itu.
tidak menghiraukan kanan kiri, ya gombal gak ono, ya tetep aja krungu, tapi ya pura-pura gak krungu. Sama dengan yang namanya tren pada yang namanya kuda lumping lah, itu dia tidak benar-benar tidak sadar. Ingat dia tahu, namun dia percaya juga, dia kemasukan yang namanya rohnya apa namanya Bujang Ganong misalnya, kemasukan ruhnya apa namanya Singo Mulang Joyo lah, apalah macam-macam gitu ya. Tapi selama itu tidak mengganggu hubungan dalam satu komunitas, itu tidak disebut sebagai gangguan. Tapi kalau nak sekolah kejat-kejat, wah, lah itu gangguan itu ya. Ganggu hubungan dia dengan orang lain terganggu. Itu yang namanya dissociative trans disorder. Tapi trans tidak selalu disosiatif ya. Jadi yang namanya kesurupan itu ada 3 faktor. Trans, disosiatif, dan disorder. Kalau trans tok, tidak pakai disorder, ya bukan kesurupan namanya itu. Disosiatif trans tapi tidak disorder, ya bukan kesurupan. Itu bagian dari pertunjukan itu. Ada temanku dulu kalau mau main band gitu, dia minum alkohol sampai mabuk. Pada dasarnya dia membuat dirinya trans antara sadar dan tidak. Loh gitu. Tapi tidak disosiasif. Dia tidak merasa kesurupan dirinya itu kemasukan Richie Blackmore atau Eddie Van Halen gitu ya. Enggak itu. Ya dia tahu dirinya itu dia hanya pada saat apa namanya? Pada saat dia mengalami antara sadar dan tidak itu dia menjadi makin pede. Sama itu. Kuda lumping itu kalau sudah cetar gitu pede dia tuh ngerakoti apa namanya beling semprong gitu. Tapi yang dilakukan oleh orang yang apa namanya trans pada kuda lumping itu semua orang juga bisa. Kamu juga bisa ngerakoti semprong itu, bisa, nggak usah apa namanya, nggak usah trans. Jadi yang namanya DTD itu ada kesurupan itu ada tiga variabel. Yang pertama trans, yang kedua disosiasi, yang ketiga disorder. Kalau tiga-tiganya itu hadir, itu namanya kesurupan, gangguan, kudu diobati. Kalau nggak diobati, cenderung begitu terus gitu. Yes. Terus lanjut ke memori, Dok. Tadi ada yang tanya, bagaimana cara menghapus memori buruk? Ya? Cara menghilangkan memori buruk. Menghilangkan memori buruk. Turuo, tidur. Memorinya hilang, itu tidur. Jadi kalau kamu pengen menghilangkan memori buruk, tidur. Kepingin lama, ya tidur yang lama. Gitu. Nggak bisa, loh ya masuk dibongkar kepalamu, kan enggak. Gitu. Ya. Memang ada orang-orang yang sulit melupakan banyak hal, termasuk ini melupakan banyak hal itu sulit gitu. Tapi kalau tidak ada resep, kecuali ya dioperasi, bisa sih minta operasi, memorimu hilang. Sini, ini permintaanmu loh ya, permintaanmu. Terus kamu pulang. Berapa Dok? Berapa tuh operasi ingatan? Berapa? Operasi ingatan, maksudnya harganya? Ya, aku gak ngurus harga. Kamu datang ke rumah sakit tawar-tawaran sama rumah sakit lah gendeng lah pranamu aku betul obat nang pasar tawon ngon tawar-tawaran rego arek gendeng. Tapi itu apa memori kan tadi kemarin ingatan kan rekonstruksi ya. Kemarin kan ingatan kan mengingat itu kan merekonstruksi kan sebetulnya. Nah, bisa nggak Dok dengan merekonstruksi memori buruk itu menjadi yang tidak buruk? Maksudnya kan biasanya kan itu lebih ke persepsi kan biasanya gitu. Kalau itu sederhana dengan obat-obatan itu sederhana. Jadi apa namanya kalau istilahnya memodifikasi memori gitu itu. Nah, obat-obatan antidepresan pada dasarnya juga memodifikasi memori gitu. Jadi dia menjadi lebih tenang, emosinya lebih stabil, lebih tenang gitu. Pada dasarnya yaitu gitu. Ada orang yang misalnya kamu ngerti nggak panic attack gitu?
Panic attack. Gitu. Panic attack itu ada, itu panik itu. Karena dia pernah mengalami yang kayak gitu, terus dia itu tadi dengan obat-obatan, dengan kondisi yang sama, keadaan yang sama, dia tidak merasakan gangguan apapun. Itu. Jadi obat-obatan sekarang itu sudah ada yang bisa memodifikasi memorimu itu ya nggak perlu dihilangkan itu ya. Ini banyak yang tanya dok, wah oke mundur. Apa? Dok, bagaimana ini Mbak Nur Hasan? Dok, bagaimana antisipasi agar dalam keadaan PMS emosi tetap stabil PMS? Dipasang stabilizer ke otomotif itu. Ya enggak, gini ya, kalau sudah terbiasa PMS gitu ya, PMS, ya hubungi dokter lah ya gitu. Tetapi yang paling sederhana, sebelum waktu menstruasi tiba, minum yang namanya Ponstan 3 kali 250 gitu. Itu di-maintain selama kira-kira ya 3 sampai 2 hari sebelum menstruasi sampai menstruasi habis itu. Pada umumnya itu akan membantu gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya mesti dengan obat-obatan lain. Datangi dokter, saya sudah nyoba Ponstan dok gitu ya. Tapi masih aja saya gendeng gitu ya wis lah gitu. Gitu. Lo PMS itu ya, PMS itu variasinya macam-macam Wim itu. Dari yang bad mood sampai teriak-teriak itu ada gitu. Ada ya. Jadi ya dicoba Ponstan 3 kali 250 gitu ya. 2 sampai 3 gitu. 2 sampai 3 kali sehari, 2 sampai 2 hari sebelumnya sampai yang namanya menstruasi itu selesai gitu ya. Jadi orang PMS itu macam-macam gitu. Ono sing gendeng temenan gitu. Gendeng selama PMS itu pikirannya nggak lumrah gitu ya. Waduh, itu bojone diteleponi kamu di mana? Sedang apa? Sama siapa? Di rumah tidur sendiri. Wah, macam-macam itu. Nanti kalau sudah selesai terus ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya itu ada. Selama PMS itu orang lain dimaki-maki, dimarahi gitu ya. Habis itu kayak nggak ada apa-apa. Emang itu ya gitu PMS itu. Tapi ada juga yang selama menstruasi orang tenang-tenang aja ya. Ada gitu. Lanjut dok, ini memori lagi dok. Apa memori lagi? Past life regression. Ini apa? Past life regression. Ya, bagaimana pendapat dokter? Ya, sebetulnya past life regression itu kan ya istilahnya gini loh ya, kembali lagi. Yang namanya memori kita itu selalu bergeser. Ya, manusia ini rata-rata dalam waktu 1 tahun memorimu itu bergeser 50%. Rata-rata. Gitu. Ya ada yang nggak bergeser belas tuh, otaknya koplak kayak gini ya nggak ada. Ada juga yang memang betul-betul lupa gitu. Kejadian 1 tahun yang lalu, benar-benar dia lupa gitu. Yang begini nih benar-benar orang-orang berbakat bahagia lah gitu ya. Benar-benar lupa gitu. Ingat nggak kita di sini nih? Enggak gitu. Ingat nggak ini? Enggak. Jadi utekmu ya apa sih? Tapi ya memang begitu. Ada orang dalam waktu 1 tahun itu ingatan 1 tahun yang lalu kita minum di Starbucks. Ingat nggak? Nggak ingat. Ada itu. Ada gitu. Jadi ya sekali lagi yang namanya memori itu selalu bergeser. Ya bergeser. Jadi yang namanya kehidupan kita yang kemarin itu, kehidupan yang dulu itu, ingatanmu jangan terlalu percaya dengan ingatanmu itu. Memorimu tentang kejadian 2 atau 3 tahun yang lalu itu sangat mungkin bahwa itu tidak sama dengan apa yang kamu ingat sekarang gitu. Ya, itu. Gitu. Yes, itu tadi jawabannya. Memori lagi dok, ingatan lagi loh yang kemarin. Ya, apakah bisa kita mengakses memori pas waktu kita masih dalam kandungan? Enggak.
Enggak. Kamu di dalam kandungan kan nggak terjadi apa-apa dengan dirimu. Kamu mengalami apa? Wong sekitarmu ya banyu tok. Sekitarmu itu air. Kamu pun nafas saja belum itu. Pada saat kita di kandungan, nafas saja belum kita ini itu. Belum. Nafas saja belum. Loh kok bisa? Iya, kita mendapatkan suplai pasokan darah dari tali pusat dari ibu kita gitu. Paru-paru kita belum bekerja itu. Meskipun paru-paru kita sudah matang, sudah matur gitu ya. Tetapi kita belum napas. Lagian loh kamu napas sekitarmu air ketuban ini mbok sedot apa gitu. Nggak ada gitu. Dan kamu juga tidak ada orang mendengarkan suara Beethoven nggak krungule gunang sebelah itu ono banyu ngono ya itu. Oh, kamu kira kamu didengerin suaranya siapa? Bach, Beethoven itu, Mozart itu membuat dia nggak dengar. Mozart. Gitu. Enggak dengar. Kenapa? Itu ada musik, terus gini ada perutnya ibunya, di bawah perut itu ada yang namanya lemak, di bawah lemak ada itu ada usus, segala macam, terus ada dinding rahim tebel, terus ada yang namanya amnion, terus ada cairan ketuban. Oh, kerungu tekan di gak isole gitu ya. Itu bohong itu ya. Enggak itu. Dan tidak ada. Kalau memorimu pada saat bayi terus ditangkap itu, yang kamu ingat apa ya? Kamu nggak ingat apa-apa itu ya. Itu bisa-bisanya orang jualan itu mau apa namanya menarik memorimu pada saat kamu belum terlahir, kamu reinkarnasi sebetulnya kamu dulu kodok misalnya gitu ya. Itu ada. Kalau orang percaya reinkarnasi dulu saya kodok, jadi sekarang saya gini juga gitu. Ya terserah sih ya itu, tapi itu karangan aja gitu. Itu ngarang itu. Jadi sebelumnya Jualan. saya ini sebelum saya lahir, saya ini adalah kloset. Gitu. Jadi saya reinkarnasi jadi kloset. Misale gitu itu. Jadi kayak anime-anime isekai ya, Dok. Isekai. Gitu. Oh, ya lama-lama itu saya dulu itu adalah reinkarnasi dari jeruk purut misalnya gitu. Masalah bunuh diri, Dok. Udah tanya nih, kenapa di luar negeri yaitu kenapa di luar negeri masih banyak yang bunuh diri gitu. Aku tanya luar negerinya itu mana? Sudan, Timur apa terus kemudian Timur gitu. Enak aja ngomong luar. Paling nih paling spesifik yang Jepang, Dok. Biasanya kan Jepang itu rame Korea. Loh, kalau di Jepang itu bunuh diri Jepang ya. Jepang bunuh dirinya itu adalah karena kebudayaan itu. Iya, tradisi itu ya, lebih ke tradisi gitu. Itu kebudayaan. Jadi yang namanya apa namanya? Sepuku gitu ya, sepuku. Jadi orang-orang Jepang, orang Korea itu sebetulnya orang Korea itu mengalami Japanese syndrome gitu. Orang Korea itu benci sama Jepang, tapi sembarang pengen niru Jepang gitu. Oh ini benar itu. Jadi orang Korea itu mengalami Japanese syndrome gitu. Mereka itu benci sama Jepang, tapi sembarang niru Jepang. Oh kamu kalau tahu ke Seoul itu kayak Tokyo gitu. Wah itu kenapa ya? Orang ya nggak ya lumrah juga orang Korea itu ribuan tahun jadi budaknya Jepang gitu ya. Jadi kalau yang namanya harakiri itu ya sepuku itu ya. Sepuku itu kalau orang Indonesia itu kenalnya harakiri. Kalau orang Jepang bilangnya sepuku gitu ya. Sepuku apa namanya? Sepuku itu kalau dia gagal gitu ya. Gagal menjalankan tugas. Nah, ini adalah tradisi turun-temurun sejak ratusan tahun di Jepang itu. Gagal menjalankan tugas. Untuk menebus kegagalannya itu, mereka bunuh diri gitu. Bunuh diri gitu, ya. Itu nah, makanya tinggi gitu. Nah, sama itu. Tapi sejak pada saat pandemi gitu, tahun pertama pandemi di Jepang itu angka kematian pandemi itu mencapai 2.100 tahun pertama, 1 tahun itu.
1 tahun itu karena pandemi COVID itu 2.100. Sementara yang bunuh diri dalam waktu 1 tahun itu 2.300. Itu lebih banyak yang bunuh diri gitu ya. Nah, dari situ terus kemudian Perdana Menteri Jepang ini kalau yang 2.100 saja kita seriusin, kenapa yang 2.300 enggak? Makanya tahun 2021 di Jepang ini diangkat Menteri Kesepian namanya. Menteri Kesepian itu tujuannya menurunkan angka bunuh diri di Jepang gitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai bunuh diri, 96% bunuh diri disebabkan karena depresi. Ya. 96% orang bunuh diri itu akibat depresi. Dimanapun itu. Dan kejadian depresi itu hampir sama rata-rata di setiap negara gitu ya. Sama di setiap negara. Ya, di setiap negara. 1 dari 5 orang itu pernah mengalami depresi dengan gradasi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau tanya di luar negeri mana dulu? Sudan, Afghanistan. Kalau Afghanistan bunuh dirinya pakai bom bunuh diri, cuy. Itu. Ngajak dia bunuh dirinya. Ngajak. Iya. Ngebom bunuh diri di masjid itu. Ngebom bunuh diri di kantor polisi itu Afghanistan, Pakistan, Mesir itu. Gitu itu. Ya itu. Jadi kalau ngomong luar negeri coba ya cocotnya dijogo dulu disebutkan cocotnya itu luar negeri yang mana? Sudan, Belanda, Prancis, Timor Leste gitu yang jelas gitu. Jangan kayak netizen yang lain ngawur sukanya gitu ya. Gitu. Cocotnya diatur gitu. Lanjut. Ini soal apa? Lek nyocot sing gena, nyocot gak apa-apa tapi sing gena. Yo ngono. Cocote. Codot gak. Kan di mau saya dok. Apa? Ini dok, ganja. Memori lagi. Apakah konsumsi ganja dapat mengurangi memori dok? Tidak. Ganja itu tidak mengganggu memori. Saya kasih tahu ya, ganja itu sampai sekarang ini ya, sampai sekarang itu tidak pernah ada catatan medis ada orang ketagihan ganja. Nggak ada. Yang kedua, juga tidak pernah ditemukan sejak sejarah manusia itu, sejarah kedokteran yang ada di bumi ini tidak pernah ditemukan orang sakau withdrawal syndrome itu, withdrawal fenomena itu ganja, sakau ganja, nggak ada. Dan tidak ada orang yang mati karena overdosis ganja. Tidak pernah ada dalam catatan medis gitu ya. Yang ada adalah dari cocotnya netizen itu ada banyak gitu. Cocotnya netizen itu gitu ya. Gitu. Meskipun yang namanya ganja, bahan obat yang ada dalam ganja itu ya, bahan obat yang ada dalam ganja, namanya bahan obat. Yang namanya bahan obat itu potensi kecanduan itu tetap ada. Tetapi tidak pernah ada laporan medis yang menyatakan ada orang ketagihan ganja. Nggak ada gitu. Ada orang sakau ganja. Nggak pernah. Orang yang mati karena overdosis ganja. Nggak pernah. Itu adalah fakta tentang ganja. Tapi masalahnya, tak kasih tahu di Indonesia itu adalah barang ilegal. Jadi meskipun itu sebetulnya aman, kalau kamu melakukan di Indonesia, kamu ini melanggar hukum. Yes, itu. Jadi kalau pengen ganja, jangan di Jakarta, jangan di Aceh. Ayo ke Amsterdam, sak karepmu. Gitu. Yes, gitu. Mungkin yang terakhir dok ini dok. Apa? Menangani kecemasan. Menurunkan kecemasan yang berlebihan. Cara menurunkan kecemasan yang berlebihan karena kita terlalu menikmati kesadaran dan ilusi. Oke. Jadi sebetulnya bagaimana menurunkan kecemasan yang berlebihan? Ya latihan tidak cemas. Ya. Latihan tidak
cemas itu. Latihan tidak cemas itu perlu latihan tidak cemas itu, gitu ya. Latihan tidak cemas. Misalnya, gitu ya, misalnya apa? Latihan tidak cemas, gitu ya. Kamu biasanya cemas kalau telat, gitu ya. Latihannya bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi. Ya. Sudah tahu kalau kamu itu macet, cemas, takut yang namanya telat sampai di kantor. Latihannya, latihan bangun lebih pagi gitu. Sama bareng maling berangkat. Maling berangkat itu jam 3 pagi. Maling pulang jam 5 sore, jam 5 pagi gitu. Jadi kalau kepingin nggak telat, bangunnya bareng sama maling berangkat. Itu ya. Maling pulang. Nggak nyambi maling, Dok. Maling pulang kamu sudah sampai kantor. Itu latihan gitu. Karena kalau kita itu kirain nyambi maling. Kalau kita itu bisa mengidentifikasi sebabnya kita cemas, latihannya ya itu dihilangin misalnya ya. Cemas kalau kita itu dapat tagihan yang namanya saya itu kalau lihat tagihan kredit card itu saya deg-degan itu. Ya wes, jadi begitu dipakai besok dibayar, nggak usah nunggu ditagih gitu. Itu adalah tak kasih tahu, itu adalah bagian dari latihanku sendiri, ya. Iya gitu. Saya ini termasuk cemas kalau ditagih orang gitu. Cemas itu dulu gitu ya. Jadi supaya tidak ditagih, sekarang gesek kartu kredit, besok saya lunasin gitu. Itu latihan gitu. Supaya apa? Supaya saya tidak cemas gitu. Misalnya cemas kalau terlambat, ya berangkat lebih pagi. Itu yang namanya latihan. Kita itu tahu konsekuensi kok sebetulnya, ya itu. Oh itu, gak usah duwe CC, ya ndak bisa lah, ya. Hidup sekarang itu sembarang-sembarang mesti ono itu. Supaya apa? Kalau ini Mbak Aldila Sandra ini Marcona ini nggak punya CC ya, nanti kalau kredit nggak bisa gitu kan. Kredit biasanya tanpa agunan diambilkan dari sisa limit kartu loh kan gitu itu ya. Gak krungu Wim. Cara mengatasi fobia ketinggian. Cara mengatasi fobia ketinggian, jangan di tempat tinggi loh wis. Wangil mendo yo, wangil mendo. Ya sekarang kan tingkat tinggi sekarang, Dok. Rumah tingkat 3. Menghindarinya gimana, Dok? Ojo ndelok jendela, wis ngono. Kan gampang itu. Oh niku lho, ora sing takut ketinggian yo ojo ndelok jendela. Lah wis Berarti langsung Pak pesawat ya, nggak usah naik pesawat, nggak usah. Pesawat ojo milih sing jendela ngono. Milih sing tengah. Gak usah ndelok jendela. Lah gampang ngono niku lho. Akeh sing gampang kok golek sing angel. Oke, Dok, siap. Makasih, Dok. Wes 1 jam gitu. Ya wes, oke. Oke, Dok. Makasih, Dok. Selamat takbiran di Jepang ya. Takbiran di Jepang. Oke, makasih, Dok, guys. Selamat malam. Salam bahagia untuk kita semua.